Hari ini saya rasanya excited banget. Mau ngomong, nyampein firman Tuhan yang saya pelajari dan saya mau sampaikan ini. Udah 2 minggu yang lalu loh, saya udah excited, saya ngobrol sama Pastor Wigan. Terus bahan-bahannya itu juga saya diskusi sama sahabat saya, Ibu Rita Wahyu. Jadi hari ini saya mau nyampein sesuatu yang saya rasanya seneng banget untuk nyampein. Cuman saya mau kasih tahu, apa yang saya sampaikan hari ini rada lebih teologis, rada lebih dalam. Cuman saya percaya bahwa jemaat Lifehouse juga udah makin bertumbuh. Seneng kok dengerin kebenaran-kebenaran yang makin dalam, makin teologis. Oke? Kita masih akan tetap bicara tentang bekerja sebagai pelayanan, pelayanan sebagai pekerjaan. Konsentrasinya nanti di ujung saya akan bicara bahwa kita harus punya hati yang tertentu. Ada sikap hati yang tertentu yang mesti kita miliki ketika kita melayani Tuhan. Hari ini saya akan kasih pemahaman yang makin dalam tentang pentingnya bekerja. Tapi lebih dari itu, izinkan firman Tuhan tanamin kesadaran kepada kita semua bahwa pelayanan adalah bekerja. Bekerja itu pelayanan. Nggak ada istilahnya bisa dipisah-pisah antara pelayanan dan bekerja, antara sekuler, non-sekuler, nggak ada itu. Nah, nanti kita dalemin. Terus sikap hati yang seperti apa yang mesti kita miliki. Oke? Sekarang kayak kata Jonathan Patiasina, Pastor Jonathan kemarin, let's get down to business. Kita mulai bahas ya. Ada satu kalimat di dalam Kejadian 1 ayat 1 yang ditulis begini. Bereshit bara Elohim ve'et haaretz. Pada mulanya Allah bekerja. Bereshit bara Elohim ve'et haaretz. Dengan sukacita yang besar, Allah mulai ciptakan segala sesuatu. Dari hari pertama sampai hari-hari kemudian dan pada akhirnya Allah ciptain manusia. Tapi Allah adalah pribadi yang bertanggung jawab. Dia nggak pernah tinggalkan pekerjaan tangannya. Nah, ada sesuatu yang menarik. Perhatiin ya, Allah bekerja pada mulanya. Dia ciptakan segala sesuatu, dia bertanggung jawab. Nah kemudian Tuhan Yesus bicara begini. Yuk kita buka Yohanes 5 ayat yang ke-17. Ditulis begini loh, perhatiin ini. Tetapi ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata kepada mereka. Bapak Ibu yang baca. 1, 2, 3. Bapa bukan bekerja pada saat penciptaan saja. Sampai sekarang dia bekerja. Maka aku pun, maka Tuhan Yesus pun bekerja juga. Nah, lewat pernyataan yang sederhana ini, ada beberapa poin yang saya dapat. Pertama, bahwa surga adalah tempat bekerja. Nah loh. Ini baru buat saya. Ini baru buat saya. Surga adalah tempat bekerja. Kalau ada agama lain yang bilang begini ya. Ini ada pernyataan-pernyataan seperti ini bahwa surga adalah seperti a big mansion, istana yang besar di mana kita di sana tuh jadi happy minum, makan anggur, gitu ya. Terus minum anggur dilayan-layanin gitu kan. Kita gini, buka kacamata kita ngernyit gitu. Masa surga kayak begitu sih? Ya gak sih? Tapi somehow cara berpikir banyak orang Kristen pun mirip. Banyak orang berpikir surga adalah tempat di mana kita bisa plesir. Seperti surga itu adalah suatu istana besar di mana kita berhenti dari segala macam yang bikin kita capek di bumi. Kita diam di sana, kita nggak ngapa-ngapain, kita nikmatin segala sesuatu. Surga bukan begitu.
Bapakku bekerja sampai sekarang. Berarti surga adalah tempat kerja. Surga adalah tempat bekerja. Perhatiin apa yang ditulis di dalam Kejadian, di kitab Kejadian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, be fruitful, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berarti Allah menciptakan Adam untuk kerja. Nah, saya berhenti dulu di situ sebentar. Kalau Allah bekerja sampai hari ini, Dia mengatur segala sesuatu, bukan? Termasuk di dalamnya perekonomian, Dia kontrol, ada dong? Termasuk segala sesuatu yang lain-lain, betul? Maka adakah yang sekuler? Ada nggak sih yang sekuler? Enggak loh. Sekuler atau enggak nanti adanya di sikap hati kita. Tapi segala sesuatu apapun yang kita lakuin, kita melakukannya untuk Allah, maka itulah pelayanan, itulah bekerja. Seperti Allah bekerja sampai hari ini, maka Yesus bekerja juga. Kemudian kita lanjutin pekerjaan kita ini sampai nanti kita di surga. Kita biasa bekerja, kita biasa melayani Tuhan, kita selalu melayani Dia, pemilik segala sesuatu. Gitu konsepnya. Ini kembali ke konsep Eden. Ketika Allah menciptakan Adam, Adam dicipta untuk berkuasa, untuk bekerja. Itulah pelayanan. Yang bikin jadi susah adalah waktu orang mikir kerja untuk, hari ini kan kerja adalah untuk cari duit. Semata-mata kerja cari uang, kerja cari harga diri. Lu gak kerja lo. Jadi payah lo. Enggak. Begitu konsepnya seperti itu, maka kerja menjadi nilai diri. Jadi mengenai aku. Di situ kerja itu jadi sengsara. Tapi kalau kita sadar bahwa walaupun hari ini kita belum punya kerja, tapi kita ngusahain untuk membentuk diri kita, nambah kapasitas, perdalam kemampuan, perdalam keterampilan. Waktu kita lagi perdalam keterampilan itu pun kita lagi melayani Tuhan. Di situ kita pun lagi bekerja. Nah, yang bikin susah itu waktu kerja itu menjadi nilai diri, jadi soal uang, soal apa yang bisa kita beli, apa yang belum bisa kita beli. Di situ kerja jadi sekuler, di situ kerja jadi sengsara. Nah, ada yang bilang begini, waktu itu saya pernah ngobrol sama teman, dia bilang begini, Bang, coba pikirin Bang, masa kita masih harus tetap kerja juga sih di surga? Apa nggak capek? Udah dong, istirahat dong. Sebentar, waktu manusia dicipta, waktu belum ada ambisi untuk cari duit lewat pekerjaan, untuk ningkatin harga diri lewat kerjaan. Waktu Allah berfirman kepada Adam dikatakan, kau beranak cucu ya, bertambah banyak, kuasailah bumi. Kerja hari itu kerja happy atau enggak? Tanpa susah payah kan? Dosa yang bikin kerja itu jadi susah kan? Tanah yang kamu gali itu, kamu pacul itu bakalan berduri. Kamu bakalan jadi susah, kerjamu jadi ruwet, kan begitu? Tapi ketika Allah bekerja di surga, pasti dikembalikan kepada suasana Eden dulu. Jadi ketika kita kerja di surga, ketika kita kerja untuk melakukan ergon, yang beberapa kali dibilang ini, pekerjaan baik yang adalah untuk Tuhan, yang ada adalah
sukacita. Jadi di surga nanti memang orang kerja. Tapi enggak kerja yang ngoyo, yang ruwet. Enggak, dengan sukacita. Masih belum terima nih muka-mukanya nih. Masa di surga masih harus kerja juga? Ya udahlah, apa yang Tuhan bilang tadi kan? Bapakku bekerja sampai hari ini, ya nggak sih? Maka aku bekerja juga. Ya udah, surga adalah tempat kerja. Oke, masih belum terima mukanya pokoknya. Masa iya sih gitu kan? Saya lanjutin lagi. Nah ini kalimat-kalimat Tuhan Yesus. Gini, tadi saya udah singgung. Dan kalau mau dipakai kata yang sederhana, saya mau bilang gini, kerja itu adalah panggilan yang mulia. Kerja ini sama dengan pelayanan ya. Kerja, pelayanan adalah kerja. Jadi kalau saya pakai kata kerja, pelayanan juga kerja gitu ya. Kerja atau pelayanan adalah panggilan mulia. Ada panggilan yang disampaikan sama Tuhan Yesus sendiri tentang pentingnya kerja. Ini ayat yang berkali-kali saya baca, tapi saya nggak pernah ngerti bahwa ini sebenarnya adalah panggilan untuk kerja. Kita buka yuk, Yohanes 15. Yohanes 15 ayatnya yang keempat. Yohanes 15 ayat yang keempat. Yuk, lihat depan ya. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Di mana panggilan kerjanya? Kaget saya. Pas saya dalemin saya kaget. Saya baru tahu ternyata kalimat-kalimat ini adalah panggilan kerja. Dan kalimat-kalimat ini enggak dipakai untuk sembarangan orang. Kalimat-kalimat ini hanya dipakai untuk memanggil tentara-tentara. Untuk memanggil army of God. Ini adalah panggilan untuk duta-duta besar Allah. Enggak sembarangan ini kalimat. Kenapa begitu? Saya jelasin ya. Kata tinggal. Tadi ya, tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Kata tinggal. Di dalam ayat ini itu pakai kata Yunani meno. Meno. Meno itu artinya to stand, berdiri. Meno, berdiri. Tinggallah kamu di dalam aku. Artinya berdiri, siap untuk diutus. Berdiri seperti prajurit yang siap untuk maju. Itu meno, berdiri. Kata Yunani, kata Ibraninya untuk meno itu amat. Amat itu to take a stand in a standing attitude. Seperti tentara. Panggilan tentara ini. Panggilan militer ini. Dalam bahasa dalam bahasa Ibrani ada kata yang lain sebetulnya. Untuk tinggal. Bukan nantinya enggak diterjemahin jadi amat, enggak diterjemahin jadi meno. Kata yang lain adalah yashaf. Yashaf itu duduk-duduk ongkang-ongkang. Duduk-duduk diem. Itu yashaf. Penduduk berdiam di suatu tempat itu pakai yashaf. Di sini pakai kata amat. Amat itu terjemahan menjadi meno dalam bahasa Yunani. Yang artinya adalah panggilan militer. Siap untuk perang. Jadi tinggallah kamu di dalam aku tinggal di dalam kamu. Siaplah kamu seperti prajurit yang siap untuk berperang. Dan aku akan siap di sampingmu seperti prajurit yang siap untuk berperang. Ketika kamu dan aku berdiri sama-sama, kita hadapi dunia ini. Begitu. Jadi panggilan untuk melayani, panggilan untuk perang. Pada suatu kali ketika Tuhan Yesus lagi di Taman Getsemani, dia berdoa dan hatinya sedih luar biasa. Tuhan Yesus berkata begini, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Kemudian dia berkata, tinggallah di sini
dan berjaga-jagalah dengan aku. Kata tinggal di situ, meno lagi. Jadi dia lagi panggil, kamu berdiri di sebelah aku. Seperti prajurit yang siap berdiri di sebelah aku. Konsep perjanjian lamanya itu Pengkhotbah 4. Pengkhotbah 4 ayat 12. Ditulis begini. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, seorang bisa dikalahkan. 2 orang dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Tinggallah kamu di dalam aku di dalam kamu, Bapa di dalam aku, dan kita semua sebagai duta-duta besar Allah, Army of God, berdiri di samping Tuhan Yesus, menjadi satu kekuatan yang gak bisa dikalahin. Betul gak? Lifehouse, dengar ini. Tinggallah, kita baca lagi yuk, satu kali lagi yuk, kita baca yuk. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sedap gak? Panggilannya itu panggilan untuk orang terhormat. Bukan untuk sembarangan orang. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, kalau kita sendiri, kita bisa dikalahkan. Tapi ketika kita berdua dengan dia tinggal dalam kita tinggal di dalam dia. Bapa tinggal bersama dengan Yesus. Seorang dapat dikalahkan, 2 orang dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi inilah bekerja, pelayanan, itu adalah panggilan dari surga buat orang-orang terhormat untuk Bapak, Ibu, Saudara, duta-duta besar Allah. Amin. Kita berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Ada lagi kalimat berikutnya, Yohanes 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Banyak tempat tinggal. Kata tinggal di situ lagi-lagi pakai kata meno. Jadi di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak pekerjaan. Aku menyediakan tempat bagimu. Bukannya dia lagi nyiapin bangunan buat kita. Rumah yang gede banget. 2 hektar, kamar cuma 1. Ya ilah, orang mikirnya begitu. Halamannya berlian, topas, segala macam. Kalau orang meninggal, dia bilang gini, Tuhan Yesus sudah menyiapkan rumah bagi dia. Sekarang kita dipanggil pulang untuk hidup di sana. Ada AC-nya, ada kolam renangnya, ada berlian-berlian. Itu jadi matre. Ternyata enggak begitu. Kaget saya, ini saya juga kaget. Pas saya baca begitu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tinggal itu meno lagi. Jadi di rumah Bapakku banyak pekerjaan bagimu. Lakuin apa? Melakukan pekerjaan baik yang sejak semula sudah dirancangkan bagi kita. Melakukan ergon, pekerjaan baik bagi kita. Nah, pekerjaan baik itu apa? Tadi, memperbesar kapasitas kita, itu pun pekerjaan yang baik. Waktu kita makin terampil dalam segala sesuatu, itu kerjaan yang baik. Waktu hubungan rumah tangga makin bagus, itu pekerjaan baik. Itu pelayanan. Nanti saya terusin penjelasannya di bagian yang lain. Tapi yang saya harap lewat penyampaian ini, kita rubah cara mikir kita. Surga tempat kerja. Kerja adalah panggilan mulia yang harus dimulai hari ini. Kerja adalah pelayanan. Kerja adalah untuk orang-orang mulia. Seperti kita semua yang dimuliakan, yang ditebus dengan darah yang mahal. Itu dulu. Kalau Yesus pergi ke surga, dia menyediakan tempat tinggal adalah tempat di mana kita bisa bekerja. Oke. Ya, udah ya?
Kerja itu pelayanan, pelayanan adalah kerja. Itu penting dan itu adalah panggilan yang mulia. Ketika kita bekerja, hati yang seperti apa yang mesti kita miliki? Kalau kerja itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk kepentingan Allah. Kalau kerja itu bukan sekedar kerja itu bukan kerjaan kantoran. Atau jadi buruh. Bukan itu. Pelayanan on the other hand juga bukan kegiatan gereja. Tapi kerja adalah segala sesuatu yang kita bikin untuk kepentingan Tuhan. Nah, terus hati yang seperti apa? Ini, hati yang seperti ini. Saya bacain ya. Ulangan 10 ayat 14 sampai ke 15. Hati yang seperti apa? Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit. Bahkan langit yang mengatasi segala langit. Dia Allah yang mulia luar biasa. Dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat. Sehingga ia mengasihi mereka. Bapak Ibu yang lanjut. Dan keturunan mereka. Ayo lanjut, silakan. 1, 2, 3. Dan. Yakni kamu. Lanjut. Yang dipilihnya dari segala bangsa. Seperti sekarang ini. Pertanyaan dari kalimat ini. Hati Allah, hati yang seperti apa? Dia pemilik segala sesuatu. Dia Allah yang luar biasa. Bumi segala isinya adalah milik Dia. Di dalam hatinya Allah yang luar biasa itu ada apa? People. You and I. People. Dia boleh punya segala sesuatu. Tapi yang berharga di dalam hatinya adalah people. Hanya oleh nenek moyangmu lah hatinya terpikat. Dan oleh keturunan mereka, yakni kamu. Betul, waktu itu untuk orang Yahudi. Tapi di dalam keselamatan Yesus yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah punya kita. Dan kepadamulah hatinya terpikat. People. Jadi kalau gitu, hati yang seperti apa yang harus kita miliki ketika kita bekerja, ketika kita melayani? Hati yang seperti Allah. Yang seperti apa? With people in our heart. Hati yang di dalamnya ada rasa kasih kepada orang lain. Itu yang tadi Pak Penatua Budi bilang, hati yang rendah. Karena bukan tentang kita, tapi tentang people. Itu yang tadi Pak Budi bilang, kita bisa jadi harum seperti lavender. Kita nyisain bau harum di dalam hidup orang. Karena di dalam hati kita ada people. Itu hati yang rendah. We have people in our heart. Oke. Ketika kita mau bangun hubungan, ada siapa di dalam hati kita tadi? People. Kalau ada people dalam hati kita, yang harus kita lakuin adalah bangunlah hubungan. Bangun hubungan. Allah kepingin bangun hubungan sama kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, dan jiwamu. Tapi kemudian yang sama dengan itu, bangunlah hubungan juga dengan sesamamu manusia. Bangunlah hubungan dengan Allah melalui pembangunan kepada sesama. Itu pelayanan. Melayani dari hati ke hati. Membangun hubungan. Nah, ketika kita mau bangun hubungan dengan orang lain, perhatiin ini. Saya mau turun karena saya mau bangun kontak. Perhatiin ini. Ketika kita mau bangun hubungan dengan orang, jalin pakai kalimat, kata,
yang baik. Kekuatan kalimat itu bisa beda tipis antara bawa orang ke surga dan bawa orang mati. Selalu pilih kalimat yang mau keluar dari mulut kita. Ingat tadi ya, apa itu pelayanan? Setiap perbuatan yang kita lakukan untuk kepentingan Allah. Kalimat kita ini termasuk pelayanan? Kalau ini untuk kepentingan Allah, selalu pilih kalimat-kalimat yang membangun hati. Kita boleh marah. Nggak ada masalah kita marah. Tapi kalau marah pun, jangan kita pakai kalimat-kalimat yang mematikan. Yakub waktu dia dikhianatin sama saudara-saudaranya, pantas nggak dia marah? Pantas dia marah? Yakub atau siapa namanya itu? Ya, jadi jangan nganggur-ngaguk aja ya kan? Dengerin makanya ya kan? Kalau Yusuf bilang, Pak, Bang, salah Bang, itu bukan Yakub, Yusuf. Nah ini saya senang kalau ada yang kayak gini. Kok Yakub bisa dikhianatin sama saudara-saudaranya? Mukanya pada begini semua. Tapi kok gak ada yang protes juga, gue gak suka kayak begitu. Protes dong. Cuman mama yang gini. Kenal orang dalam nih. Yusuf Pak, marah dong. Yusuf itu bukan Yakub. Nah, waktu Yusuf dikhianatin, pantas gak dia untuk marah? Yusuf atau Yakub? Iya kan? Pantas gak untuk marah dia? Dan dia sekarang jadi wakil Firaun loh. Bisa banget dia. Ngomong apa juga celaka nih saudara-saudaranya nih. Tapi ketika mereka datang, Yusuf bilang begini. Lihat pemilihan kata-katanya ya. Bukan berarti dia gak marah loh. Tapi dia pakai kalimat begini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Betul dong? Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kejadian 50 ayat 20. Lihat gak? Pantas gak dia untuk jadi duta besar Allah? Yang melayani Tuhan, pemilik segala sesuatu. Allah yang besar, Allah yang mulia. Cocok gak? Perhatiin kalimat kita. Kalau di dalam hati kita ini ada people, bangun hubungan sama orang lain. Lewat pemilihan kalimat-kalimat yang baik, yang membangun. Dimulai di mana? Di rumah kita sendiri kan? Ada lagu gini. Kalau kita ke istri ini, istri. Apa yang kita ngomong sama istri kita? Ada lagu bilang gini, kau cantik sekali. Gimana? Kau cantik hari ini. Terus, dan aku suka. Gitu kan ya, ada gitu kan ya. Ada gitu kan ya. Coba lihat sebelah kita. Kapan kita bilang istri kita cantik? Lah ini kok jadi pada nunduk semua liatin sepatu. Bangun hubungan kan. Kau cantik. Istrinya pada begini-begini, udah siap-siap semua loh nih. Itu bangun hubungan, itu pun pelayanan. Memilih kalimat-kalimat yang kita sampaikan supaya istri kita jadi happy, itu pun pelayanan. Begitu kita bilang istri kita cantik, kau cantik sekali. Gitu kan, dia kan gini kan. Gitu kan. Dia bakalan berubah loh di depan mata kita. Menjadi pribadi yang cantik, makin cantik, makin cantik. Yang pulang dari sini dengan hati yang berbunga-bunga gitu kan. Dengerin korban begini kan kita tahu nih. Pelayanan tuh lewat pemilihan kata-kata. Itu pun pelayanan begitu kan. Kita kepengen kan jalaninnya. Kalau di rumah gak dipuji.
Kan jadi, aduh capek lagi, nggak jadi lagi kita pelayanan. Kan begitu jadinya kan. Padahal kan suami istri harusnya saling jadi memperkuat kan. Benahin dong keluarga kita. Kalau di dalam hati Allah ada people, dan in our heart ada people. Orang pertama di dalam hidup kita adalah keluarga kita. Benerin. Perhatikan cara Paulus bangun hubungan dengan jemaatnya di Roma. Ditulis begini, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Nah, kemudian Paulus pakai kalimat yang luar biasa, bikin orang happy. Ditulis begini, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Waktu Paulus tulis surat ini, Paulus tuh belum pernah ke Roma. Tapi dia dengar cerita bahwa jemaat di Roma itu disiksa luar biasa, diempanin makan ke singa, dibakar di tiang. Luar biasa penderitaan orang-orang Roma itu. Dia kepingin ke sana, tapi belum ada kesempatan untuk bisa pergi ke sana. Terus dia bilang, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Kelebihan kali. Di seluruh dunia mana? Di Jawa nggak ada itu berita. Rada lebih sih, rada lebih. Tapi bayangin gak sih untuk orang-orang yang lagi disiksa luar biasa begitu. Kemudian ada orang yang nulis seperti Paulus kualitasnya. Itu dia bilang, aku telah mendengar imanmu yang diomongin di seluruh dunia. Kan seperti air yang mereka perluin di dalam penderitaan mereka yang udah lama, ya gak sih? Nah, kalau kita datang hari Minggu begini, ini mukanya semua pada baik-baik semua loh. Senyum semua orang, nggak ada yang cemberut di sini. Saya nggak lihat satupun dari sini, nggak ada satupun yang cemberut. Tapi apakah berarti bahwa kita nggak ada penderitaan? Keluar dari sini nangis loh kita. Tadi sebelum masuk ke sini kita juga lagi susah banget ya nggak sih? Tapi begitu di sini muka hari Minggunya masih dipasang lagi. Haleluya, haleluya. Haknya bukan hak, haleluya. Kan begitu kan muka-muka Minggu kita langsung dipasang lagi kan. No, that's game. Sebenarnya itu game aja. Di dalam hati kita nih, sebelah-sebelahan aja nih, sebelah-sebelahan. Banyak keruwetan. Nah ketika, tadi pas Pak Budi kok jadi sinkron sama apa yang saya ngomongin. Ketika hati kita rendah, ketika di hati kita ada people, dan kita mulai lihat loh, enggak loh orang-orang di sebelah kita punya banyak kesulitan loh. Nah, di dalam kesulitan itu apa yang dibutuhin sama banyak orang? Belum tentu duit. Yang dibutuhin sama orang adalah words. Kalimat-kalimat yang membangun. Kalimat-kalimat yang menyegerin jiwa. Yang mungkin tulisannya, aku telah mendengar imanmu yang dibicarain di seluruh dunia. I know that's too much boy. Tapi kita tetap happy. Ini nomor 1 sama nomor 2 jangan dicampur ya. Tadi kan kau cantik hari ini. Itu harus serius. Jangan cuma lip service. Kalau ini kan jadi saya bilang kan pakai kalimat yang bagus. Kalau yang itu tadi harus serius. Yang ini come on. Orang butuh untuk dikasih support lewat kalimat-kalimat. Bu Sinta, Pak Sam, maju terus. Tuhan ada sama kita. Amin. Kok orang happy tahu? Kenapa hari-hari di dalam hidup kita orang banyak kan lebih gini. Begitu ngomong, ledekan. Ayo loh. Begitu ngomong nyakitin. Kok banyak yang begitu ya? Puji Tuhan di sini nggak ada. Nggak ada di sini, tapi di luaran banyak kan. Nah kita kasih contoh, siapa Lifehouse? Lifehouse adalah duta-duta besar Allah, amin. Yang melayani Tuhan lewat perbuatan mereka yang baik, ergon mereka. Karena mereka sadar bahwa melayani Tuhan adalah panggilan mulia. Maka perhatiin kalimat-kalimat. Lebih ngeri lagi loh. People tend to become what you believe they are.
Jadi orang tuh ya bisa kebentuk jadi seperti apa yang kita ucap loh. Seperti apa yang kita percaya. Aduh ngeri deh. Ada anak. Saya mundur dikit. Gini loh, makanya saya tadi bilang ya, kalimat-kalimat itu bedanya tipis. Antara bawa seseorang ke surga sama bikin orang mati. Tipis banget. Karena apa yang kita omongin, berulang-ulang kita omongin. Apalagi kalau itu dalam keluarga, bisa ngebentuk seseorang antara mati dan ke surga. Ada cerita, ada anak, dia cinta banget sama bapaknya. Aduh, buat anak ini bapaknya adalah segalanya buat dia. Bener-bener dari kecil dia kepengen nyenengin bapaknya. Tapi kalau dia tanya ke bapaknya, Pak nih ulangan begini keren nih, bapaknya ya oke. Gitu terus. Tapi dasar anak ini cinta ya, dia usahain terus. Dia sekolah sampai top, sampai keren, semua nilai A. Suatu hari ditelepon bapaknya, Pak nilaiku A semuanya, IPK 4. Bapaknya bilang, bentar, sorry. Aku lagi sibuk. Aku lagi sibuk. Sebentar banget ngomong. Gini loh, kita udah ngomong sama anak ini, udah keluar kalimat, aku lagi sibuk. Kenapa pakai kalimat yang itu? Kenapa nggak dengan tarikan nafas yang sama, memuji kek? Puji dong, susah amat sih muji. Habis itu anak itu langsung loh ruwet ya. Langsung dia ruwet. Habis itu ngedrop drugs ini itu segala macam. Gak lama masuk ke emergency. Flatline. Tit mati. Dia cuma butuh pujian. Why don't you learn to say something good to others? Kenapa sih kita nggak ngomong sesuatu yang baik? Ketika di hati kita ada people dan bangun hubungan. Ketika kita membangun hubungan, perhatikan kalimat kita. Karena people become what you believe them to be. Orang di sekeliling kita dibangun sama kalimat-kalimat yang kita ucapin. Hati yang seperti apa lagi yang mesti kita milikin? Pemusik sini yuk. Hari ini kita bikin jadi happy. Kalau kita melayani Tuhan, yang tercipta adalah suasana yang gembira, bukan? Oke. Hati yang seperti apa? Yang tadi hati yang seperti Tuhan miliki. Hati yang ada people di dalamnya. Yang kedua, hati yang tidak mengingini ganjaran. Ini orang yang rendah hati. Melayani bukan karena ganjaran. Hati Allah lebih dari hati ibu. Amin. Memang ada lagu ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi tak harap kembali sampai sang surya menyinari dunia. Hati Allah lebih dari itu dong. Lebih dari itu kan? Lebih dari itu. Maka kita sebagai duta besarnya harus punya hati yang seperti hati Allah. Yang memberi tanpa harap kembali. Memberi tanpa mengharap ganjaran. Wow, ini ada tulisan. Tulisan di Kisah Para Rasul ditulis begini. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Wow.
Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Ketika kita harus hadepin dunia ini with people in our heart, kita akan harus berhadapan sama banyak orang. Dan kita pasti bakalan disakitin. Yesus jangan lupa loh, Yesus itu harus ngadepin padang pasir, dia harus ngadepin Getsemani, dan dia punya Yudas. Tapi apakah dia berhenti melayani? Bapakku bekerja sampai hari ini, maka aku terus bekerja. Sama kita. Nah banyak orang, memang semangat sih. Kalau udah pada pelayanan dia bilang, jangan lelah, sedap ya kan. Bekerja di ladangnya Tuhan. Pakai gitu kan, ada gaya-gayanya kan. Tapi di dalam banyak orang itu sambil nyanyi, jangan lelah. Bayangin ganjaran. Nanti dapat rumah yang mewah di surga. Itu kan ganjaran. Nanti problem-problem kita diangkat semua 10 kali, 30 kali lipat, 60 kali lipat dikasih sama Tuhan. Itu kan ganjaran. No. Kisah para rasul bilang, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Waduh. Maka inilah yang kami rindukan sebagai pelayanan di Lifehouse. Ada Pak Budi di belakang yang jagain seperti watchdog. Segala sesuatu dijagain supaya tertib. Bagus banget, harus ada yang begitu. Dijagain benar. Supaya pelayanan ini tetap murni. Bukan pelayanan supaya kita bisa manfaatin Bapak Ibu, no. Kita bakalan happy kalau kita bisa bilang gini, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Pelayanan ini ada di sini untuk membangun kita menjadi duta-duta besar Allah. Katakan amin. Gak ada yang mau dimanfaatin di sini. Yang ada adalah supaya kita bisa dimanfaatin untuk Tuhan. Itu Lifehouse. Jadi jauh-jauh hari sebelum ada diminta laporan keuangan, kita akuntabel. Tampilin laporan keuangannya seperti ini. Why? Karena memang gereja harus akuntabel. Nah, jemaat saling bertumbuh ke segala arah. Kemarin saya ngomong sama Irawan. Di mana dia? Mana? Di belakang? Sebelah mana? Oh, di Katalis. Irawan, di Katalis. Saya ngomong gini, kan jemaat harus bertumbuh ke segala arah. Wan, siap-siap ya. Nanti lo renungan pagi yang kayak Pak Budi tadi. Siapa yang siap untuk maju ke sini? Kok nggak ada yang tunjuk jari? Siap-siap, Wan. Dia bilang, Bang, tapi nggak bisa dong, Bang. Gue belum siap. Memang belum siap. Tapi kita semua harus siap. Supaya jangan itu lagi yang tampil. Masalah di gereja tuh kan kalau udah keseringan tampil, kita begini nih. Nih gue nih, ya kan? Ya kan, I'm sorry nih, ya kan? Gitu kan? Nah, jemaat harus kita majuin semuanya satu-satu. Ibu senyumnya saya senang loh, Bu. Nanti kesini ya, Bu ya. Iya dong, masing-masing kita harus maju, jemaat bertumbuh. Kemarin Katalis, pelayanan di sini, mereka deg-degan. Tapi Katalis takeover terjadi kan? Diberkati kita. Itu pelayanan. Pelayanannya bukan letak waktu kita berdiri di sini, tapi membangun orang. Itu pelayanan. Itu ergon. Nah, habis ini yang harus siap-siap Oktober untuk pelayanan di sini adalah senior. Wede, senior. Dan tahu nggak? Nih saya kasih rahasia nih. Untuk Natal, senior udah persiapan loh. Nyanyinya udah persiapan, mati gak kita? Udah persiapan. Udah persiapan. Bukan cuma itu, bajunya udah dicari. Tapi itulah pelayanan. Pelayanan itu bukan letak pada saat berdiri di sini. Tapi membangun semua kita untuk maju bersama untuk kepentingan Tuhan. Kan begitu? Itu yang berharga tuh itunya. Nah, oke. Sampai di sini saya mau akhirin dengan begini. Kita bawa suasana surga itu pulang ya.
lewat kalimat-kalimat yang kita pilih. Pujian, apresiasi, supaya di rumah kita itu ada sukacita. Jadi lagu yang pujilah Tuhan. Apa? Iya itu lagu itu. Ki, sini, kita nyanyi lagu itu. Biasanya kan kalau habis firman tuh kan kita kan lagu yang mikir gitu ya. Tapi yang sekarang kita mau bilang, kita mau bawa pulang suasana ini. Kita mau puji orang-orang di sekeliling kita. Kita mau bikin ada suasana surga di rumah kita dimanapun kita berada. Kita bikin jadi suasana happy. Oke? Yuk. Tadi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Wah, kita berdiri yuk. Ada sukacita, muka happy. Dan kita bawa pulang happy kita. Oke? Yuk. Mari bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Tunggu, ulang. Happy-nya happy beneran kali ya. Kan saya bilang kita bawa suasana surga ini pulang. Tapi kalau kita nerimanya, no. Saya udah gini dari tadi. Nah, jarang-jarang sih begitu ya kayak. Kita bikin sama-sama. Kita ulang dari awal. Yo, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Istri saya mau lihat, suami istri pegang tangan, kita angkat. Dari situ kalau sampai tadi pagi berhasil berantem, biar tadi pagi berantem. Sekarang haleluya. Oke, pegang tangannya masing-masing. Amin. Haleluya, 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 Tuhan lihat, ada sukacita di tengah-tengah kami. Biar kami belajar bawa sukacita ini pulang ke rumah. Supaya mulai dari rumah kami tercipta suasana surga itu.
Karena kami sadar bahwa segala sesuatu yang kami lakukan untuk kepentingan Tuhan. Ini kami Bapa, dengan segala kelemahan, kekurangan, kekhawatiran kami. Tapi kami ada di sini dan kami mau berubah hidup kami supaya hidup kami benar-benar menjadi hidup yang membawa terang, menjadi garam bagi semua orang. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin.